Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kisah 7 orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama yang menonton video ini, semoga selalu diberikan jalan dari segala usahanya, diberikan kelancaran rezeki, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kemudahan dari segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia benar-benar telah beruntung. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Al-Imran ayat 185. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kematian merupakan suatu hal yang mutlak akan dihadapi makhluk hidup di dunia. Bila telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, kematian akan tetap menjemput. Iman Al-Tirmizi dalam Nawaddirul Ushul, sebagaimana dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani, meriwayatkan dari Sufyan Al-Tsauri, ketika mayat ditanyai malaikat mungkar dan nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Mayat, saya ini Tuhanmu." Karena itu terdapat keterangan mengenai doa, komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Imam Al-Tirmizi pun meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Amir bin Murrah, yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat saat diletakkan ke dalam liang kubur. Doa tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma aisu min saitan, yang artinya, ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari hal di atas, menurut Syekh Ibrahim Al-Lakhani dalam Hidayatullah Murid Syarah Jawharatut Tauhid, ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Orang yang pertama yaitu orang yang bersulah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka waktu tertentu. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hiruk pikuk duniawi yang sifatnya sementara. Kemudian sahabat yang beriman dimanapun berada, yang kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala baik zahir maupun batin. Kemudian yang keempat adalah orang yang membaca surat Al-Mulk secara istiqomah pada setiap malam kelima. Orang yang meninggal sebab busur lapar. Dan yang keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Dan yang ketujuh, orang yang meninggal sebab bencana alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang 7 orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan kesalahan beserta keburukan itu hanya datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.